Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'du. Nama saya Bahri. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Banjarmasin. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di IAIN Pontianak dengan nomor peserta PPG 632187000741, NIM PPG 2211103778. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 Juli 2022 di SMP Negeri 4 Banjarmasin. Mohon bimbingan kepada dosen dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kita sama-sama menadahkan tangan berdoa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wasrahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Oh Allah, release us from the darkness of prejudice. Bless me with the light of understanding. Open for us the meaning of knowledge, and open for us the road of the Ya, alhamdulillah. Sekarang silahkan keluarkan buku RKS-nya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Absen dulu ya. Nikmah sana. Hadir. Silakan angkat tangannya atau tengok tangannya. Muhammad Iqbal. Dapat Priyantono. Najwa Akia, Nurdia, Cindy Aulia, Nidan Kopia, Audia Istajaya, Doni Setiawan, Muhammad Rizki, Muhammad Rifai, Raihan. Ada ya, mana dia ya? Sakit? Oh ya, sakit ya. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir sakit, semoga disembuhkan ya. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Baik, kita akan mempelajari bab 1 ya. Silakan dibuka LKS-nya. Bab 1 tentang mengimani Allah melalui atau dengan Asmaul Husna. Namun sebelumnya, mungkin kalian masih ingat pembelajaran ketika di SD ya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6 ya, 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang 6 itu apa saja? 1, iman kepada Allah. 2, ya, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6,
Iman Allah dan qadar, ketentuan baik dan jahat dari Allah. Ya, itu pelajaran yang kalian dapat ketika di SD ya, tentang rukun iman. Jadi hari ini kita akan memasuki bab pertama, mengimani Allah melalui atau dengan Asmaul Husna ya. Ya, silakan kita perhatikan pembelajaran hari ini. Nah ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bab 1, mengimani Allah melalui Asmaul Husna atau Asmaul Husna ya. Jadi itu bab 1 hari ini kita pelajari. Ya. Nah, kompetensi dasarnya 3.1 memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya, jadi memahami makna tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya, 3.1.1 ya, indikator pencapaian kompetensinya. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya. Jadi kalian nanti dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna atau Asmaul Husna tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. 3.1.2 ya. Menelaah makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya, jadi menyebutkan pengertian atau menelaah makna ya, menelaah makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir dan As-Sami' dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian peserta didik dapat menyebutkan pengertian iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian peserta didik dapat menelaah makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, silakan kalian lihat materi pembelajaran ini itu mengimani Allah melalui Asmaul Husna ya. Lebih jelasnya silakan kalian lihat, saksikan video pembelajaran berikut ini. Sar, iman itu apa sih? Iman ya. Iya. Iman secara bahasa artinya percaya. Kalau secara istilah, iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Oh iya, seperti yang diajarkan Pak Guru kemarin ya. Iman itu ada dua, pengertian iman secara bahasa dan iman secara istilah. Kalau Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik ya. Ya, betul. Asmaul Husna itu ada 99 ya. Betul. Kemarin di kelas kita kan disuruh menghafal Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Iya Zan, saya juga masih ingat. Kamu masih ingat nggak artinya Zan? Alhamdulillah masih. Semua tercipta dengan teratur dan seimbang. Mantap. Kamu masih ingat juga cara meneladani Asmaul Husna, Sal? Insya Allah. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, teliti dalam berbuat, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan.
dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Hikmah beriman kepada Allah kamu juga masih ingat, Jan? Insya Allah. Hikmah beriman kepada Allah adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang terakhir akan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Alhamdulillah kamu juga masih ingat, Jan. Ya udah ya, ngobrolnya nanti disambung lagi. Kita istirahat ke kantin yuk. Ayo, ini aku juga sudah lapar. Muah. Pengertian iman kepada Allah. Ya. Di iman kepada Allah, iman itu menurut bahasa, tadi kan di video ada dua ya, ada menurut bahasa, ada istilah. Jadi iman kepada Allah menurut bahasa artinya percaya dan yakin. Ya, percaya dan yakin. Jadi iman menurut bahasa itu percaya dan yakin adanya Allah. Ya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu membenarkan dalam hati, ya, membenarkan dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi itu secara istilah. Jadi membenarkan dalam hati, kita yakini bahwa Allah itu Tuhan kita ya, yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah. Terus setelah itu kita mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, setelah itu membuktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu iman menurut istilah. Jadi membenarkan dulu dalam hati, meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Mengucapkan dengan lisan dengan menyebut syahadatain ya, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Itu pengertian iman menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang nama-nama Allah, meyakini Allah dapat dilakukan dengan mengenal Allah melalui nama-nama Allah, atau disebut dengan Asmaul Husna atau Asmaul Husna ya. Nama-nama Allah yang baik, artinya Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik ya. Ada 99 nama. Jadi nama Allah itu, Asmaul Husna itu ada 99 nama. Seperti firman Allah, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, iyyama ta'budu falahul asmaul husna, wa la tadhhar bi shalatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila." Ya. Dalam Al-Qur'an yang artinya ya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ya, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Jadi ada 99 itu, boleh salah satunya kita menyeru, berdoa dengan salah satu nama yang 99 itu ya. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu ya. Jadi maksudnya Allah itu mempunyai nama-nama 99. Di antara nama-nama itu boleh kita berdoa atau memohon dengan salah satu nama, misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus ya Alim, ya Razak ya gitu. Sekarang kita memahami tentang nama Allah yang bernama Al-Alim ya. Al-Alim artinya maha mengetahui ya. Alim itu maha mengetahui ya. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, semua diketahui oleh Allah. Karena Allah mengetahui segala sesuatu sekalipun di dalam hati ya. Walaupun kita berkata cuma di dalam hati, tidak ada yang tahu, tapi Allah mengetahui ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa indahu
mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, pada Allah ya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Ya, Allah ya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya semua keadaan yang ada di langit dan bumi semuanya diketahui oleh Allah ya. Sekalipun misal ya, di malam hari yang gelap ada seekor semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, Allah tetap mengetahui ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tersembunyi ya. Di antara contoh keteladanan makna Asmaul Husna Al-Alim ya, contohnya ya, Al-Alim tadi Maha mengetahui, yaitu contohnya bagaimana untuk kita ya, contoh untuk kita dari Al-Alim itu artinya dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Itu contoh kita meneladani, menelaah makna Al-Alim. Jadi kalian diharapkan dengan menelaah ilmu Al-Alim ini ya, kalian belajar bersungguh-sungguh untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan ya. Nah, terus ilmu pengetahuan itu sarana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi ilmu pengetahuan untuk kita itu adalah jalan atau sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat ya. Jadi dengan ilmu itu cara kita meneladani, menelaah Al-Alim ya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh ya. Jangan malas turun ke sekolah. Tanda kita meneladani, menelaah, menjalankan makna Al-Alim ya. Ya. Sekarang yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha mengetahui juga. Al-Alim mengetahui, Al-Khabir Maha mengetahui ya, Maha mengetahui. Jadi Maha mengetahui segala sesuatu sampai detail atau Maha teliti. Jadi Allah tuh mengetahui sampai detail, sampai teliti ya. Ya yang tidak diketahui oleh sesuatu, oleh seseorang, oleh makhluk yang lain, ya Allah mengetahui sekalipun berada di tempat yang paling jauh, yang paling dalam, yang paling tinggi ya, termasuk yang ada di hati kita. Jadi Allah mengetahui secara teliti. Terus rahasia yang kita sembunyikan dalam hati sekalipun diketahui oleh Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu sampai detail ya. Meneladani nama dan sifat Allah Al-Khabir berarti kita harus mengenal jati diri kita, gejolak nafsu dan tipu daya, serta membedakan bisikan setan yang buruk dan malaikat yang baik. Jadi meneladani sifat Al-Khabir, ya, meneladani sifat Al-Khabir, kita harus mengenali jati diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Ya, jadi siapa kita? Artinya kita adalah hamba Allah yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah mengenali jati diri kita, lalu kita berusaha menahan, melawan gejolak nafsu yang ada di diri kita seperti bisikan setan. Ya, bisikan setan untuk berbuat tidak baik atau bisikan malaikat untuk berbuat yang baik. Itu kita meneladani, menelaah makna Al-Khabir ya. Seperti firman Allah, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir." Artinya, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, dikeluarkan, dan sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
Nah, jadi Allah hari kiamat nanti mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun ya. Nah, itu Al-Khabir. Sekarang yang ketiga As-Sami. Ya. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya maha mendengar ya. Allah maha mendengar, tapi mendengar Allah tidak pakai telinga ya. Wallahu a'lam. Dia dapat mendengar apa oleh Allah yang akan membawa ke muka Allah. Karena Allah maha melihat. Firman Allah, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Artinya sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 ya. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi yang gaib ya. Nah sekarang setelah memperhatikan penjelasan Bapak tadi dan juga kalian telah menyimak video pembelajaran tadi, sekarang ada tugas kita ya, yaitu diskusi. Nah, diskusi ini kalian silahkan lihat atau cari jawabannya boleh di LKS, di Google LKS kalian, atau silahkan juga bisa cari di internet melalui HP kalian ya. Jadi silahkan kalian kerjasama berkelompok cari pertanyaan yang ada yang ada itu, boleh mencarinya lewat LKS ataupun melalui internet pakai HP kalian masing-masing ya. Bapak beri waktu untuk diskusi kali ini ya. Tapi sebelum diskusi kira-kira mengerti sudah apa tidak? Ngerti ya? Ngerti sudah ya? Ya baik, silahkan kita diskusi. Kalian cari jawaban yang tepat soal yang ada itu. Jadi pertama, jelaskan pengertian iman kepada Allah secara bahasa dan istilah ya. Yang kedua, mengapa Allah memiliki nama-nama yang indah sebagai wujud kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang ketiga, apa tujuan penyebutan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Yang keempat, bagaimana cara meneladani makna Al-Alim. Terus yang kelima, bolehkah berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Jelaskan ya. Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mencari jawaban yang tepat dan benar ya. Silakan berdiskusi ya. Cari di LKS atau di HP boleh. Jadi jawaban sesuai pertanyaan. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Ya, untuk pertanyaan 1, kelompok 1 bacakan.
kelompok 2 yang menjawab ya. Nah, untuk pertanyaan 2, kelompok 2 yang membacakan pertanyaan, kelompok 3 yang menjawab. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, kelompok 3 yang membacakan, kelompok 4 yang menjawab. Terus kelompok 4 membacakan soal nomor 4, kelompok 1 yang menjawab nomor 4. Terus untuk 5 kita bersama-sama nanti ya. Ya, silakan kelompok 1 bacakan soalnya dan kelompok 2 membacakan jawabannya. Jelaskan pengertian iman kepada Allah secara bahasa dan istilah. Iya. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada Allah secara bahasa dan istilah. Silakan kelompok 2 jawabannya. Ya, silakan. Kelompok 2, Rizky. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Berdasarkan pengertian, iman kepada Allah ada atau terwujud dengan segala sifat, nama, kekuasaan, keagungan dan kesempurnaannya. Ya, benar atau salah jawabannya? Benar. Berarti 100. Ya, tepuk tangan. Iya. Sekarang silakan kelompok 2 bacakan pertanyaannya, yang menjawab kelompok 3. Mengapa Allah memiliki nama-nama yang indah sebagai wujud kesempurnaan sifat-sifatnya? Jadi pertanyaannya, mengapa Allah memiliki nama-nama yang indah sebagai wujud kesempurnaan sifat-sifatnya? Silakan kelompok 3 jawabkan. Karena semua yang Allah memiliki merupakan cara Allah untuk menggambarkan betapa berkuasanya Dia atas segala makhluk yang diciptakannya. Nama-nama yang indah tersebut juga sebagai wujud kesempurnaan atas sifat-sifatnya. Jawabannya kata kelompok 2, karena Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala miliki merupakan cara Allah untuk menggambarkan betapa berkuasanya Dia atas segala makhluk yang diciptakannya. Nama-nama yang indah tersebut juga sebagai wujud kesempurnaan atas sifat-sifatnya. Benar atau salah? Nah, ya 100. Bukan. Ya, sekarang kelompok 3 bacakan pertanyaannya, kelompok 4 siap-siap jawabannya. Apa tujuan penyebut nama-nama Allah yang melalui Al-Husna? Jadi pertanyaannya siap untuk kelompok 4 ya. Apa tujuan menyebutkan nama Allah melalui Asmaul Husna? Ya, silakan kelompok 4. Penyebutan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna bertujuan agar manusia mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Dengan demikian, manusia diharapkan mampu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 menjawab, penyebutan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna bertujuan agar manusia mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Dengan demikian, manusia diharapkan mampu meneladani Asmaul Husna dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Benar atau salah? Benar ya, 100. Iya, benar. Ya, sekarang kelompok 4 memberikan pertanyaan kelompok 1 untuk menjawabnya. Silakan kelompok 4. Bagaimana cara meneladani makna Al-Alim? Keempat, bagaimana cara meneladani makna Al-Alim? Silahkan kelompok 1 berikan jawabannya. Peneladanan terhadap Asmaul Husna Al-Alim dapat dilakukan dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan harus dicari sebab dia tidak datang dengan sendirinya. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jawabannya kelompok 1 menjawab, peneladanan terhadap Asmaul Husna Al-Alim dapat dilakukan dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dicari karena tidak datang dengan sendirinya. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Benar atau salah? Benar ya, tepuk tangan 100. Iya. Sekarang untuk pertanyaan nomor 5, siapa yang bisa silahkan acungkan tangannya ya. Bolehkah berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna? Jelaskan. Ya, siapa yang Pak, ya. jawabannya boleh. Karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik demi kesempurnaannya dan biasa digunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah tentang hajat kita sesuai namanya. Boleh ya.
Karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik demi kesempurnaannya dan biasa digunakan untuk berdoa memohon kepada Allah tentang hajat kita sesuai dengan namanya. Ya, jadi kita boleh berdoa dengan melalui nama-nama Allah Asmaul Husna ya. Kalau kalian biasanya ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu, boleh dengan membaca Al-Alim ya. Ya Alim untuk dimudahkan dibukakan pengertian ya Fatah ya. Ya. Berarti diskusi kita hari ini sudah selesai dan semuanya alhamdulillah dapat menjawab dengan baik dan benar. Berarti semuanya 100. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak cukupkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini bab 1 tentang mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita tutup, sekarang kita menyimpulkan ya, kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Silakan kita sama-sama simpulkan ya. Simpulkan kelompok 1. Kita wajib beriman kepada Allah dengan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dalam perbuatannya. Iya, beriman kepada Allah dengan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Itu kesimpulan yang pertama ya. Sekarang kesimpulan yang kedua, silakan kelompok 2. Allah memiliki nama-nama yang baik, 99 nama Asmaul Husna sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Kesimpulan yang kedua, kelompok 2 menyimpulkan Allah memiliki nama-nama yang baik, 99 nama Asmaul Husna ya, sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Sekarang kesimpulan yang ketiga, silakan kelompok 3. Seorang muslim wajib mempelajari dan menjaga Asmaul Husna dengan membaca dan menghafalnya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah-Nya. Allah SWT. Cakap. Dan yang ketiga yang terakhir, seorang muslim wajib mempelajari dan menjaga Asmaul Husna dengan membaca dan mengamalkannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiranya pembelajaran kita hari ini cukup ya. Namun sebelum kita tutup, kita bersama-sama untuk membacakan Asmaul Husna yang biasanya kita laksanakan setiap pagi ya di lapangan dari hari Selasa sampai hari Jumat. Ya, silakan kita bersama-sama membacakan Asmaul Husna ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khafi ya Rafiq ya Mu'in ya Muzir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Ajib ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Bahir ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Mati
ya mu'id, ya mu'id, ya mumit, ya hayyu ya qayyum, ya wadid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'alli, ya bari, ya tawwab, ya muntakim, ya ya mani' ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya ya, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini mengimani Allah melalui atau dengan Asmaul Husna. Jadi kita hukumnya wajib mengimani Allah dengan cara membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Mudah-mudahan dengan mengimani Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Terutama juga kita mengimani Allah melalui Asmaul Husna ya. Yang pertama al-alim tadi ya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah karena Allah Maha mengetahui ya. Al-alim, terus al-khabir, mengetahui juga Allah berikan kita pengetahuan yang luas, yang manfaat. Terus as-sami, Maha mendengar. Mudah-mudahan Allah bimbingkan pendengaran kita agar pendengaran kita selalu untuk yang bermanfaat, untuk kebaikan ya. Terus al-basir, Maha melihat. Mudah-mudahan Allah bimbingkan penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik saja. Dan yang terakhir al-khabir ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita penglihatan yang bagus. Ya, baik, sebelum ditutup Bapak ingin proses lagi kembali tentang pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama, siapa yang bisa silakan angkat tangannya. Apa itu Asmaul Husna? Ya, sekarang Bapak ingin mengetahui apakah pembelajaran yang kita pelajari dapat kalian tangkap dan masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Ya, sudah. Ada berapa Asmaul Husna itu? Pak, ada 99. Iya, benar, 99. Ya, yang terakhir. Siapa yang masih ingat apa arti al-alim? Maha mengetahui. Ya, alhamdulillah semuanya sudah dapat memahami dan mengingat pembelajaran kita hari ini ya tentang mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Insya Allah untuk pertemuan akan datang kita akan memahami yaitu tentang Muslim berakhlak terpuji ya. Muslim berakhlak terpuji insya Allah minggu akan datang ya, pertemuan yang akan datang ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat manfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah melalui Asmaul Husna ya. Ya baik, kita tutup sama-sama dengan berdoa penutup.
Mari kita bersama-sama menadahkan tangan. Semuanya berdoa ya. Siap? Ya. Semuanya tadahkan tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fatubu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sudah selesai doa, maka kita bacakan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.